Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Jika saya memberi judul renungan pada petang hari ini, siapakah yang kematiannya ditangisi? Kira-kira apakah ada yang bisa menebak? Siapa yang kematiannya ditangisi? Mungkin ada beberapa yang menebak ini Yesus atau ini Musa. Atau mungkin ada yang menebak tokoh-tokoh lainnya di dalam Alkitab. Tetapi hari ini, selain Yesus dan Musa, saya ingin membagikan satu lagi orang yang juga kematiannya ditangisi. Siapakah dia? Nah, sebelum saya memberitahu itu siapa, saya ingin menceritakan kisahnya terlebih dahulu yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Di sana ada cerita bahwa Petrus saat itu diminta untuk segera pergi ke Yope. Dan sesampainya Petrus di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan ternyata di sana ada janda-janda. Dan sambil janda-janda ini menangis, semua janda ini menangis sambil menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh perempuan ini sewaktu ia masih hidup. Dan ternyata perempuan ini memang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dan singkat cerita, Petrus menyuruh semua orang keluar, ia berlutut, berdoa, dan akhirnya perempuan ini hidup kembali. Kira-kira dari kisah ini, apakah ada yang tahu siapakah perempuan yang kematiannya ditangisi ini? Seorang perempuan yang sering berbuat baik dan memberi sedekah ini. Mungkin beberapa dari kita ada yang tahu. Ya, dia ini adalah Tabita atau dikenal dengan Dorcas. Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dari kisah ini, kita diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Itulah sebabnya Alkitab juga menasehati kita di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dan pada bagian terakhir dari renungan ini, saya juga ingin membagikan sebuah kutipan yang terdapat di dalam buku My Life Today, halaman 54, paragraf yang ke-5. Di sana dicatatkan bahwa tidak ada batas untuk kebaikan yang dapat engkau perbuat. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Kiranya melalui renungan ini kita belajar untuk menjadi Dorcas atau Tabita modern yang sering menolong orang lain dan juga memberi sedekah. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.